Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Haji Hartono, NIM 23416261201194, kelas MN23C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis yang berjudul Nangkring Cafe. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Dwi Epti Hidayati, SEMM. Yang pertama ada konteks atau latar belakang. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi tidak lagi hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada pengalaman bagi generasi muda dan pekerja. Tempat nongkrong telah berkembang menjadi ruang untuk berinteraksi, bekerja santai, belajar, dan membangun komunitas lokal. Di Karawang ini semakin terlihat seiring meningkatnya jumlah penduduk, usia produktif, dan aktivitas kawasan industri. Namun pilihan tempat nongkrong yang tersedia masih berada pada dua kutub ekstrim, yaitu angkringan tradisional ini dengan harga murah tetapi fasilitas dan kenyamanan terbatas, kafe modern dengan fasilitas lengkap namun harga relatif tinggi, kurang terjangkau bagi sebagian masyarakat. Kemudian ada problem solving atau problem solusi. Permasalahan utamanya yaitu kondisi tersebut menciptakan kesenjangan pasar, yaitu belum tersedianya tempat nongkrong yang nyaman dan estetik, memiliki fasilitas pendukung aktivitas modern, tetap terjangkau bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Kemudian untuk solusinya, angkringan modern dengan konsep kafe hadir untuk mengisi celah tersebut. Nangkring menggabungkan nilai budaya kuliner tradisional angkringan dengan konsep kafe modern dan harga yang inklusif. Kemudian untuk market opportunity-nya, lokasi yang strategis di Karawang Timur, kawasan padat penduduk, industri. Kemudian untuk target pasar yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, komunitas, maupun para mahasiswa. Tren nongkrong dan konsumsi kopi terus meningkat. Kemudian minimnya pesaing dengan konsep yang serupa. Kemudian selanjutnya ada bisnis model. Yang pertama yaitu ada value creation. Nangkring menciptakan nilai melalui yang pertama pengalaman nongkrong nyaman dengan biaya yang cukup murah. Kemudian perpaduan budaya lokal dengan gaya modern, ruang sosial yang mendukung loyalitas pelanggan, diferensiasi kuat dibanding angkringan dan kafe konvensional. Kemudian yang kedua yaitu ada value proposition. Cafe experience at angkringan price. Tempat nongkrong inklusif semua kalangan dengan harga yang cukup murah. Menu sederhana, cepat saji, dan konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu ada customer segment. Itu pelajar dan mahasiswa, pekerja maupun komunitas lokal, karyawan, dan keluarga. Tentunya anak muda yang biasanya suka nongkrong, yaitu Gen Z. Kemudian yang ketiga yaitu ada revenue stream, sumber pendapatan utama dan tambahan. Yang pertama itu penjualan makanan seperti nasi kucing, satean, kemudian snack lainnya. Yang kedua yaitu ada penjualan minuman seperti kopi, non-kopi, dan minum-minuman kekinian. Yang ketiga ada event dan aktivitas seperti live musik, nobar, kemudian ada acara komunitas lainnya. Yang keempat ada online channel, yaitu kita menyediakan seperti GoFood, GrabFood, pemesanan digital lainnya. Kemudian yang kelima yaitu ada cost struktur, biaya tetap seperti sewa tempat, gaji karyawan, penyusutan peralatan, internet, dan keamanan. Kemudian yang biaya variabel seperti bahan baku makanan, listrik dan air, promosi dan event, perawatan, dan operasional harian. Yang kelima ada key aktivitas, produksi dan penjualan makanan dan minuman, kemudian pelayanan pelanggan, promosi digital, dan event komunitas, manajemen kualitas dan efisiensi biaya. Yaitu selanjutnya ada finansial, kebutuhan pendanaan untuk merealisasikan konsep bisnis dan memastikan operasional berjalan optimal. Nangkring Cafe membutuhkan modal awal sebesar 500 juta. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Yang modal investasi
kurang lebih 275 juta dengan pembagian seperti sewa bangunan 1 tahun 80 juta, renovasi desain interior 50 juta, peralatan dapur dan masak 60 juta, mesin kopi dan alat barista sekitar 30 juta, furnitur dan dekorasi 25 juta, kemudian ada sistem kasir yang menggunakan pos 10 juta dan perlengkapan lainnya seperti sound system, lampu, keamanan CCTV 20 juta. Ya, kemudian selanjutnya itu modal kerja atau working capital dengan modal 225 juta. Digunakan untuk bahan baku, makanan dan minuman 30.460.000 rupiah per bulan, gaji karyawan kurang lebih 25 juta per bulan, listrik air 5 juta, promosi dan pemasaran 3 juta dan biaya lain-lain atau kas cadangan. Kemudian untuk proyeksi pendapatannya, asumsi penjualan rata-rata pelanggan 120 orang per hari, rata-rata transaksi 20.000 per orang. Untuk omset hariannya yaitu hasil dari rata-rata pelanggan dikali dengan rata-rata transaksi, mendapatkan nilai sejumlah 2.400.000 untuk per hari. Kemudian jika dikalikan 1 bulan sekitar 72 juta. Kemudian proyeksi untuk laba ruginya seperti biaya operasional bulanan, bahan baku kurang lebih 30.460.000, gaji karyawan 25 juta dan operasional lain-lain 7 juta. Total biaya 62.460.000 per bulan. Kemudian untuk laba bersihnya sekitar 9.500.000 sampai 12 juta dengan margin laba bersih kurang lebih 25 sampai 30%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.